Oke, baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang konsep dasar pemrograman web dan mobile web. Nah, jadi di sini kita akan membuat sebuah website dengan website perpustakaan. Jadi di sini langkah pertama yaitu kita harus menganalisis dan perancangan sistem basis data, yaitu studi kasusnya sistem informasi perpustakaan. Jadi di sini kita akan ini fungsi produknya. Yang pertama ada login, mengolah data profil, mengolah data admin, mengolah data lemari, mengolah data rak, mengolah data penulis, mengolah data penerbit, mengolah data jenis buku, mengolah data buku, mengolah data pengunjung, dan mengolah data pinjam, kemudian mengolah data detail pinjam. Nah, jadi di sini untuk adminnya sendiri, dia dapat mengakses semua dari login, mengolah data profil sampai mengolah detail pinjam. Kemudian untuk pengunjung sendiri, dia dapat login dan juga mengolah data profil. Nah, kalau untuk mengolah data admin lemari, data rak, itu pengunjung tidak bisa, karena yang berhak untuk mengolah sistem ini yaitu admin. Kemudian untuk admin dia bisa melakukan crouch, yaitu create, read, update, delete, dan search. Jadi admin dapat menambah data, membaca atau melihat data, kemudian dia dapat mengubah data dan juga menghapus data dan mencari data. Nah, kalau untuk pengunjung, untuk bagian mengolah data profil, pengunjung juga bisa melakukan read atau membaca atau melihat data. Untuk melakukan update, delete, search, dan create tidak bisa untuk pengunjung. Nah, jadi untuk rancangan tabelnya seperti ini. Nah, yang pertama, admin dia memiliki ID admin, nama, tempat lahir. Nah, kemudian untuk ID admin dia memiliki nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, paspor, dan status. Kemudian tipenya untuk ID admin kita menggunakan integer atau primary key dan juga auto increment. Kemudian nama teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat teks, email teks, telepon teks, paspor teks. Nah, untuk status char 1, kemudian ada tabel lemari. Tabel lemari terdiri dari 2, yaitu ID lemari, nama lemari yang memiliki tipe ID-nya tipe integer, primary key atau auto increment. Kemudian nama lemari yaitu kita menggunakan teks. Kemudian yang berikut ada rak. Nah, rak memiliki 3, yaitu ID rak, integer, primary key atau auto increment, kemudian nama rak dan juga teks. Yang berikut ID lemari yaitu integer atau foreign key, yang dimana ID lemari ini dapat berelasi di dalam ID rak. Nah, seperti itu. Kemudian ada buku, tabel buku yang memiliki dari ID buku, judul, intisari, tahun terbit, ISBN, jumlah halaman, jumlah buku, ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku, status. Yang dimana judul menggunakan tipe teks, terus intisari teks, tahun terbit varchar lebar 4, kemudian ISBN teks atau 0, nanti kita kasih 0, kemudian jumlah halaman integer, jumlah buku integer, ID penulis integer atau foreign key, kemudian ID penerbit integer atau foreign key, dan kemudian ada ID jenis buku
atau integer atau foreign key. Nah, status di sini kita menggunakan char 1. Kemudian ada tabel penulis. Tabel penulis di sini menggunakan nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, dan status. Kemudian dia menggunakan tipe nama teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat teks, email teks, telepon teks, status char. Nah, yang berikut ada tabel penerbit. Tabel penerbit dia menggunakan ID penerbit, nama, alamat, kota, email, telepon, dan status. Kemudian tipenya teks, kemudian statusnya char lebar 1. Nah, kemudian ada tabel jenis. Tabel jenis yang dimaksud seperti kita membuat nanti tabel jenis buku. Nah, di sini ada ID jenis buku dan nama. Tipenya integer. Kemudian namanya teks. Namanya tipenya teks. Yang berikut ada profil. Nah, profil di sini kita ada nama perpustakaan, alamat, email, telepon, URL, deskripsi, dan kepala perpustakaan. Tipenya teks semua, kecuali ID profil tipenya integer, primary key atau auto increment. Nah, jadi dari dalam penulis dan penerbit, kemudian jenis, dia akan berelasi di dalam tabel buku, yang dimana ID penulis akan menjadi foreign key, ID jenis buku akan menjadi foreign key, dan juga ID penerbit akan menjadi foreign key. Nah, yang berikut ada tabel detail. Detail di sini yaitu memiliki 4 kolom, yang dimana ID detail, ID pinjam, ID buku, jumlah. Nah, di sini ID pinjam ini nanti akan berelasi lagi. Nah, jadi di sini yang berikut tabel ID tabel pinjam, yang dimana ada ID pinjam, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID pengunjung, status diserahkan dan diterima. Nah, jadi ID pinjam ini dia akan berelasi di dalam tabel detail, dan kemudian dari buku, ID buku akan menjadi foreign key di dalam tabel detail. Nah, di pinjam sendiri tanggal pinjam menggunakan tipe D, tanggal kembali menggunakan tipe D atau 0, tak ternilai atau tidak ada. ID pengunjung di sini integer, menjadi foreign key. Kemudian status char diserahkan integer, diterima integer 0. Nah, yang terakhir ada tabel pengunjung, yang dimana terdiri dari ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, password. Nah, nama menggunakan teks, tempat lahir teks, tanggal lahir date, alamat teks, jenis kelamin char, varchar lebar 9 karena mau laki atau perempuan, panjang karakternya tetap sama 9. Kemudian email, telepon, kategori, password menggunakan teks, seperti itu. Jadi ini sistem informasi perpustakaan, dan ini adalah tabel-tabel yang akan kita buat di dalam PHP admin atau di dalam database. Nah, yang berikut di sini catatan, kita harus memiliki satu, sistem ini tidak dapat menangani transaksi atau sanksi keterlambatan pengembalian buku. 2, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjam. Kemudian yang ketiga, ada dua faktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Kemudian ada 4 kategori pengunjung, terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Nah, untuk pengembangan sistem kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4.27. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi produk di sini ada tabelnya. Fungsi produk. Nah, keterangan ada di sini. Nah, jadi keterangan untuk mengolah data pinjam, mengolah data detail pinjam,
Pengunjung hanya bisa menambahkan dan membaca dan mengubah datanya sendiri. Pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri. Kemudian data peminjaman, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Kemudian pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, atau data peminjaman, ubah dan hapus dibatasi jika datanya sudah diproses. Nah, itu keterangan di tabel di sini. Kemudian catatannya seperti ini, keterangan fiturnya seperti ini. Oke, baik. Sekian dan terima kasih. Kita akan melanjutkan di dalam perancangannya.